Halo guys, kembali lagi bersama kita di Petang Sejarah. Oke. Tunggu, petang sejarah itu apa sih? Kalau menurut saya petang sejarah itu kayak misalkan kita nih mau ngebahas pembahasan kali ini tuh di sore hari gitu. Kenapa iya. di sore hari? Karena waktu sore itu. iya waktu buat santai-santai buat Iya. ngebahas tentang sejarah kayak gini. Oh iya. Oke. Sebelum lanjut ke pembahasan kali ini, kita perkenalan dulu ya. Iya. Saya Dava. Saya Jaki. Saya Dini. Saya Mira. Oh iya, ngomong-ngomong kita mau ngebahas apa nih kali ini? Itu loh bola keberuntungan kita minggu kemarin. Yang kemarin ya? Ya, bentuk kebijakan pendidikan pada zaman Soekarno. Berarti topik pembahasan kita kali ini sangat menarik ya, Giri. Ini menarik Iya, banget. menarik banget. Ayo teman-teman Kita bahas kali ini. simak bersama-sama. Oke. A few moments later. Nih ya, kalian pernah dengar gak sih kebijakan pendidikan di masa Soekarno? Nih, kalau menurut kalian yang terbesit pertama kali setelah ngedengar kata-kata itu tuh apa? Apa ya? Kayak susah gak sih di zaman itu, kayak sulit banget gitu buat macamnya beda jauh banget sama kayak yang sekarang gitu. Iya, bener banget. Kenapa tuh sulitnya? Atau kayak apa ya, dulu tuh misalkan bayangin aja nih kalian kalau mau kemana-mana susah gitu. Kan boro-boro masyarakat mikirin pendidikan gitu kan, hidup di zaman itu tuh kan susah banget. Kayak gitu. Masa yang Ya juga sih. Pendidikan juga waktu dulu masih minim kan, masih sedikit. Banget gitu. sih itu, iya. Yang dapat pendidikan itu kayak masyarakat yang masyarakat yang dapat pendidikan tuh masyarakat tinggi kan, yang bisa dibilang kayak ya Ekonominya itu tinggi. Iya. Gitu. Nah, kalau masyarakat yang rendah tuh Kayak sulit. Iya, sulit bisa apa gitu kan. itu juga kan bisa di apa sih? Karena merekanya juga karena apa yang tadi? Faktor ekonominya juga kan nggak Iya. mendukung. Terus sekolah minim, masyarakat juga belum tahu seberapa penting itu pendidikan. Iya betul. Tapi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Mr. Wongsonegoro dan Menteri Agama Haji Wahid Hasyim merubah sistem pendidikan. Dirubah gimana? Itu mereka tuh menetapkan UU nomor 5 ya, tahun 1950 berapa tuh? 1950-an ya? 51 kan. Yang isinya Enggak, 1950. yang isinya apa tuh? Jadi kayak yang dulu tuh apa ya, isinya tuh kayak tentang pendidikan agama, terus yang dikasih kepada sekolah-sekolah yang ini yang rendah, terus dan dilanjutkan pada mulai dari kelas 4 maksimal 2 jam gitu, dari 2 jam per minggu. Iya. Pada awal kelas 1, kelas 2 dan 3 sekolah rakyat. Apalagi teh lupa. Oh iya, memakai bahasa daerah yang digunakan sebagai pendamping bahasa Indonesia. Ya, terus juga penggunaan bahasa Indonesia itu diterapkan sejak kelas 1 sekolah rakyat itu. Dan penggunaan bahasa Indonesia itu Udah jadi hal wajib. Iya, dan penggunaan bahasa Belanda itu tuh udah nggak boleh gitu dalam sistem pendidikan. Terus sistem pendidikan yang Indonesia pakai kan itu dari Belanda kan, nah itu dihapuskan. Jadi orang-orang dulu yang pakai sistem Belanda itu harus ganti ke sistem baru ya di tahun 1951 kayak gitu. Waktu dulu tuh kurikulum Indonesia ngalamin penyempurna, dikenal dengan nama Rencana Pelajatan Terurai 1952. Oh gitu, katanya kurikulum itu tuh penyempurnakan kurikulum 1947 ya. Iya, bener banget.
Terus ya kayak si kurikulumnya itu lebih mengarah ke soal ke sistem pendidikan nasional, kayak apa si mengintegrasi materi pelajaran sesuai sama kehidupan sehari-hari kita gitu. Oh gitu. Terus Terus ya kebijakan demokrasi pendidikan pada program wajib belajar pas masa Soekarno tuh cuma 6 tahun dan dimulai pada usia 8 tahun. Berarti masih ini banget ya 8 tahun. Iya. udah gede lah 8 tahun. Ya kah? Beda gak sih sama sekarang yang wajib belajar itu 12 tahun kan? Terus yang harus kalau dulu kan 8 tahun, kalau sekarang kan pasti 6 tahun tuh udah mulai boleh masuk SD kayak gitu, 6 tahun 7 tahun. Pasti. Iya, tapi zaman sekarang tuh pendidikan penting banget kan? Kayak pokoknya pendidikan tuh dijadikan nomor 1 gitu sekarang tuh. Terus pendidikan itu kan hal yang penting ya. Sebenarnya dulu juga petinggi kita tuh waktu dulu udah mengusahakan agar pendidikan di Indonesia itu lebih maju. Mereka ingin masyarakat yang buta huruf itu menurun dan kualitas SDM di Indonesia itu meningkat. Kalau masyarakat yang buta huruf itu udah lansia itu gimana? Nah jadi dulu itu pemerintah ngebuatin kita ada program khususnya gitu loh. Oh itu ya program kursus pemberantasan buta huruf yang PBH itu. Yang itu. Jadi supaya untuk mengurangi pada saat itu tuh. Oh iya benar gak sih perkembangan politik di masa 1959 itu sempat mengalami kesulitan kayak gitu? Iya, bener banget. Rencana itu tuh berjalan nggak sesuai sama keinginan mereka. Kalian tahu, pada saat itu perekonomian itu memburuk. Inflasi juga Pada terjadi naik ya? Sebesar 600. Gede banget. Iya, Gila 600% itu gede banget kan. Gara-gara itu tuh mengakibatkan anggaran alokasi buat pendidikan itu semakin mengecil. Iya. Terus gimana biaya buat anggaran pendidikannya? Jadi terlaksana tuh nggak baik gak sih? Kayak nggak Iya, lancar gitu. kayak nggak lancar. Iya jadi si program yang tadi tuh ya, yang tadi kayak yang harusnya si pemerintahnya ngarep-ngarepnya berjalan Bagus gitu fine ya. gitu ya, tapi ternyata enggak gitu. Gara-gara Karena ekonomi juga terus Politik. Iya. Gitu. Bener banget sih. Padahal mereka cuma mau Indonesia itu lebih maju lagi kan. iya sih. Tapi syukur sih kan pendidikan sekarang udah jadi jauh lebih baik lagi. Sekarang kan udah ada HP kan ya. Canggih banget Eh, ya. iya enak banget sih hidup di zaman sekarang. Kayak maksudnya kita harus bersyukur. Kita dulu juga kalau ujian ya, itu kan kita biasanya di kertas gitu kan, dikasih kertas, dikasih soal, terus kan apalagi kalau mau ujian kayak ujian yang bener-bener ujian kan kadang dikasih pensil kayak 2B yang bener-bener khusus Iya. gitu loh. Yang dulu. Tapi kan kalau sekarang kayak misalkan gampang banget gitu, tinggal kita bisa di HP ujiannya tinggal dikasih link aja gitu, dikasih Google Form kayak gitu ya. Tinggal kita isi tuh kayak itunya. Dan itu juga mempermudah kita banget, jadi pengisiannya bisa sambil santai banget, bisa sambil rebahan juga gitu. Nggak kayak Iya, dulu. mempermudah banget kan. Dulu makanya kayak di sekolah itu kayak di kertas kayak mumet banget gitu, pusing mikirin ini Iya. bagian yang mana dulu gitu soal di isinya. Yang biasanya nyari kalau misalkan Translate gak sih? iya, yang kita kan dulu mah biasa di kamus gitu, Iya, nyari cari satu-satu gitu. nyari Kalau satu-satu sekarang kan disambungin. diketik gitu Sekarang kan. tinggal kita kadang yang lebih mudah pakai Google Lens gitu, tinggal Iya, tinggal bisa di foto terjemah. doang. Ejat banget ya sih. Baik, paling cukup segitu dulu ya buat pembahasan kita kali ini. Iya, kita jadi nambah wawasan kan. Kan sih. Berarti buat kesimpulan pembahasan kita kali ini apa aja tadi teh? Oke, yang pertama kayak yang kita ulangan itu ya, yang dulu itu sulit banget, yang biasa pakai kertas gitu. Sekarang udah gampang banget gitu. Tinggal di HP tinggal dikasih link, kerjain sana lo gitu, tinggal rebahan sambil juga bisa. Terus kan yang biasanya yang nggak masuk juga dia bisa ngerjain kan, dulu mah yang nggak masuk itu kadang susulan gitu Iya. di kertas gitu. Kadang beda ruangan juga gitu kan. Hawanya makin beda gitu, makin deg-degan nyatu sama guru-guru gitu. Jadi ini juga pemerintah pada zaman Soekarno tuh, pendidikan pada zaman Soekarno tuh kayak pemerintah udah mengusahakan bikinnya, cuma semaksimal gara-gara mungkin. masalah Effortnya ya. ekonomi dan politik itu jadi kayak
ya gitu ya, jadi nggak terlaksana dengan baik. Jadi ya makin itu deh, gara-gara Makin inflasi. terhambat. Mm-mm. Oke, paling cukup segitu dulu ya pembahasan kita kali ini. Oke, dari kita cukup sekian dari Sekian. dan terima kasih. Maaf. Oke, Maaf. sampai berjumpa Maaf. di Podcast kita selanjutnya. Bye bye.